Duh, penting ayeuna asa tiris pisan bobotoh duka kunaon ieu mah. Pokona mah siapkan selimut dan juga jaket tebal bobotoh tapi sesuai dengan prediksi bobotoh. Persib Bandung itu ketika pemain intinya tidak bisa bermain, tong wakaloba-loba teuing, 1, 2, 3 pemain we. Maka permainan Persib Bandung itu akan berubah. Jadi rada butut, jadi rada monoton, jadi rada letoy, pokoknya tidak semenakutkan seperti biasanya. Tentu ini menjadi sebuah evaluasi yang harus diperbaiki di putaran kedua nanti jika Persib Bandung ingin kembali back to back juara. Dan tentunya katanya tim yang juara paruh musim itu nggak bisa juara di Liga. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, tentu kita apresiasi manajemen Persib, bobotoh Persib, kita juga harus diapresiasi pemain Persib, staf kepelatihan semuanya, karena alhamdulillah Persib Bandung bisa dipastikan menjadi juara paruh musim. Dan juga ada mitos, dan saya pribadi orang yang sangat tidak percaya mitos, sangat tidak percaya tahayul. Jadi ada mitos di Liga Indonesia itu, kalau ada tim yang juara paruh musim, maka dia tidak pernah juara di liganya. Jadi kalau seandainya Persib Bandung juara paruh musim kan kahiji, maka di putaran kedua teh moal kahiji deui cenah gitu. Tapi itu hanya cocok logi kalau menurut saya mah, dan mudah-mudahan saja Persib Bandung bisa konsisten terus-menerus ke depannya, bahkan tidak terkalahkan sampai akhir. Muncul pelatih Persita mah Persib hanya beruntung saja, tapi cek Bojan Hodak mudah-mudahan beruntung seterusnya sampai juara. Walaupun kata beruntung itu saya nggak setuju, karena memang permainan Persib Bandung harus kita akui, lain karena kita pendukung Persibnya, tapi memang mainnya HD. Kecuali di pertandingan barusan. Dan saya juga udah bahas di konten saya sebelumnya, sebelum pertandingan, ketika mendengar nama Kevin Raimundo Jamal, dan Tayon Del Pino cedera, ini akan agak sedikit menyulitkan bagi permainan Persib Bandung. Apalagi, kata saya, regulasi pemain muda itu udah kembali. Kalau kemarin kan regulasi pemain muda itu dicabut ketika Piala AFF. Itu sebabnya Rahmat Irianto, Beckham bisa main. Jadi just info juga untuk bobotoh semua, Beckham itu udah nggak masuk lagi kategori umur U22. Beckham itu udah U23. Itu sebabnya nggak bisa kalau masang Beckham sebagai kategori umur ya bobotoh. Tapi dengan memainkan Rahmat Irianto di kanan dan lebih memilih Cep Ferdiansah yang bermain sebagai pemain yang masuk ke dalam kategori umur, ini menunjukkan kalau menurut saya Bojan Hodak udah benar-benar pakem untuk memberikan posisi bek kanan itu kepada Rahmat Irianto. Dan tentu ini juga satu hal yang sangat kita setujui, bukan tanpa alasan, karena memang Rahmat Irianto tampil sangat bagus dan seolah-olah menjadi jawaban bagi bobotoh tentang pertanyaan-pertanyaan bek kanan Persib teh posisi paling lemah di Persib Bandung, mineng diobok-obok. Nah, ini memunculkan pertanyaan lagi nih bobotoh. Apakah masih layak untuk kita mencari pemain baru di posisi bek kanan atau enggak? Karena Rahmat Irianto udah bisa dibilang bagus dan dipertahankan di situ. Tinggal mungkin pelapisnya aja nanti, kan ada Hen-Hen, ada Kakang, bahkan Robby Darwis juga bisa bermain di situ. Tidak adanya Tayon Delvino dan juga Beckham Putra, saya harus pasangkan dua pemain ini karena dua pemain ini adalah pemain yang sangat kreatif banget. Beckham itu banyak dikritik karena posturnya yang tidak terlalu tinggi, dia itu kecil katanya. Tapi dari segi kreativitas, kita harus sangat akui kualitas Beckham itu luar biasa banget. Kreativitasnya bagus sekali. Mudah-mudahan cederanya nggak parah ya, karena tadi ditarik digantikan oleh Hen-Hen. Terlihat ketika Mark Klok, ketika ketika Mark Klok, Adam Alis dan Coach Cijan yang bermain di tengah, kita seperti kehilangan nyawa, kehilangan denyut nadi gitu kan, jantung permainan Persib yang biasanya alus pisan tuh nggak ada, hilang di pertandingan barusan. Walaupun tentu kita sangat apresiasi dan sangat bersyukur karena kemenangan 1-0 ini dihasil dengan jerih payah yang sangat luar biasa oleh para pemain dan juga staf pelatih tentunya di pertandingan malam ini. Kita menang bukan hanya asal menang, kita menang dengan berjuang keras dan layak Persib Bandung untuk menang di pertandingan barusan. Sekaligus mengantarkan kita menjadi tim di posisi pertama sementara di paruh musim ini. Dan tentu mudah-mudahan saja kita bisa mempertahankan ini sampai akhir, kembali back to back juara dan kembali bermain di Asia. Pertandingan barusan kita lupakan saja bobotoh. Maksudnya lupakan tuh gini, oke, kita juara alhamdulillah, tapi jangan terlalu senang terburu-buru karena memang
peperangan masih panjang, perjalanan masih panjang, masih ada setengah putaran lagi. Di situ juga akan menentukan konsistennya Persib akan seperti apa, akan juara atau tidak. Yang paling penting menurut saya adalah harus selalu evaluasi dan harus selalu sadar diri, tidak meremehkan lawan-lawan kita ke depannya. Itu yang paling utama. Dengan tidak mainnya Del Pino tadi, dengan tidak mainnya Beckham Putra tadi, atau bisa dibilang dengan hanya beberapa pemain inti tidak bisa bermain saja, permainan Persib Bandung itu bagi saya kehilangan arah. Walaupun Persis Solo bisa dibilang dengan segala hormat bukan bermaksud merendahkan tim yang sekarang ada di papan bawah. Walaupun juga memang Persib itu terkadang ada rekor sokora hese ngelekeun tim-tim anu aya di bawah. Tapi alhamdulillah hari ini bisa menangani dan tentu mudah-mudahan ini disadari oleh kita semua, oleh bobotoh, oleh manajemen, oleh pihak staf kepelatihan juga kalau Persib memang butuh untuk ngerekrut pemain lagi. Tujuannya untuk apa? Ketika beberapa pemain akumulasi kartu, ketika beberapa pemain cedera seperti barusan, kita memiliki pengganti yang benar-benar sepadan. Kelihatan sekali pergantian kedua ketika memasukkan Rian Kurnia dan juga Kakang itu telat banget. Dan itu bukan karakter Bojan Hornak banget. Biasanya Bojan Hornak tuh cepat melakukan pergantian. Tapi karena memang geus eueuh deui, bobotoh, geus eueuh deui teh. Coach Ijan yang geus main digantikan ku Del Pino. Saha deui Deddy Kusnandar geus puguh eueuh deui gitu kan. Lamun seandainya Del Pino wae bisa dibilang cukup dipaksakan segitu teh karena memang sebelumnya Del Pino mengalami masih ada sakit di ankle-nya dan itu agak sedikit membahayakan dan diakui juga oleh Coach Bojan Hodak. Apalagi kita akan bertemu Bali di laga selanjutnya yang notabene Bali secara kualitas itu lebih baik, bahkan bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan Persis Solo. Dan ini tentu modal yang sangat luar biasa. Dan harusnya laga kali ini benar-benar membuat Coach Bojan Hodak dan juga manajemen Persib terbuka untuk kembali mencari pemain agar skuad kedalaman lebih mantap, lebih cocok, lebih madet pokoknya mah bobotoh. Jadi ketika kehilangan beberapa pemain inti teh terdeg-degan siga kieu teuing lah, teu jomplang teuing Coach Ijan di pertandingan barusan. Aduh, letoy pisan, hampura pisan. Walaupun kita juga harus akui Coach Ijan ini baru sembuh dari cedera yang mungkin keadaannya, ritme permainannya belum kembali. Ceper Diansah seperti yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak sebelumnya. Kalau pemain muda Persib, Cep, Azikri, Zulkifli, katanya Paris, itu pemain yang sangat luar biasa di kategori umurnya. Tapi kalau untuk senior, mereka hapunten pisan. Belum sepadan, masih membutuhkan banyak waktu, masih membutuhkan banyak pengalaman dan juga menit bermain. Ini tentunya menjadikan hal yang sangat membahayakan bagi Persib Bandung kalau seandainya Persib tidak benar-benar menambal skuad kedalamannya dengan kekuatan yang benar-benar sepadan. Apalagi di putaran kedua nanti kan tidak ada jaminan para pemain inti ini bisa terus bermain. Bisa saja cedera seperti kemarin David da Silva yang kita sangat kehilangan, bisa saja akumulasi kartu juga. Ini kan satu hal yang membuat kita menjadi semakin was-was. Tadi saja dua pemain, menurut saya sih prediksinya tadi dua pemain yang nggak akan main. Tapi menurut saya prediksinya itu Klok sama Del Pino. Tapi ternyata hanya Del Pino saja dan Kevin yang tidak bisa bermain. Itu buat kita deg-degan sekali. Dan tentu ini satu hal yang harus dievaluasi dan juga diperbaiki oleh Persib Bandung. Tapi di luar itu jelas kita respect kepada para pemain, kita respect kepada pelatih dan berikan applause setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sekelas-kelasnya bobotoh karena Persib Bandung telah berjuang sampai detik ini di tengah begitu banyaknya kritikan di awal-awal tentang pemain lah, tentang pelatih, tentang taktik, tapi buktinya kita bisa juara paruh musim dan mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai benar-benar selesai musim ini kembali back-to-back juara dan kembali bermain di Asia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segitu dulu bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.